wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kekasih baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya cintai, malam ini kita memperingati hari kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia di dunia, dan manusia yang paling agung di dunia ini. Tidak ada lain kecuali baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, "Man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Rasulullah, duit dikeluarin buat acara peringatan baginda kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duitnya dia keluarin. Kagak punya duit, pakai tenaga kagak bisa, pakai pikiran. Kata Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumil qiyamah, nanti dia akan dapat syafaat dariku di yaumil akhir. Ya, sekali lagi, mereka yang mengagungkan kelahiranku, duitnya keluar, harta keluar, tenaga keluar, pikiran keluar. Kata Rasulullah, janji baginda Rasul, Allah dan aku akan memberikan syafaat buat mereka yang mengagungkan hari kelahiranku. Ini berarti orang-orang balai bangku nanti dapat syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Tahu gak Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Sahabat Nabi, benar. Cuma dia kufur dan jadi laknatullah. Siapa Abu Lahab? Abu Lahab adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya Abu Lahab? Siapa yang tahu nama paman Abu Lahab? Siapa pamannya? Nama Abu Lahab siapa? Abul Uzzah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Ka'ab. Siapa dia? Abu Lahab, pamannya Rasul, dan Rasulullah keponakannya Abu Lahab. Julukannya laknatullah. Abu Lahab ya, julukannya laknatullah. Gedek banget sama Rasul, benci banget sama Rasul. Ya, benci dan gedeknya luar biasa dia sama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disejarahkan, dibukukan di dalam Al-Quranul Karim nama Abu Lahab. Punya istri namanya Urwah bin Harb, adik dari Abu Sofyan. Bininya Abu Lahab, kalau emak-emak sini cantik-cantik, ganteng buat laki-laki, Abu Lahab itu ganteng. Umi Harbin itu ganteng dan cantik-cantik kalau biasa. Istrinya Abu Lahab cantik banget. Orang lain kagak ada bisa ngeduain istrinya Abu Lahab. Dikenal dengan Umi Jamil karena saking cantiknya istrinya Abu Lahab. Cuma sayang kecantikan istrinya Abu Lahab untuk provokator benci kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di dalam sebuah riwayat sejarah, tabat siada abilah liwatam ma'aghna'anhu ma'lu makasab, sejarah di dalam Al-Quran dibukukan dalam bentuk surah yang dinamakan Abu Lahab. Laknatullah, masuk neraka Allah. Ya. Tapi Abu Lahab begitu meninggal dunia, nih saya kasih tahu ya, begitu meninggal dunia dia kena laknatullah. Setiap malam Senin Abu Lahab tidak disiksa di alam kubur. Setiap malam Senin Abu Lahab tidak disiksa di alam kubur. Padahal apa? Laknatullah, penduduk neraka, benci sama Rasul,
meninggal dunia dikubur setiap malam Senin tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Karena dia teman sama Rasul ketika Rasul dilahirkan oleh Aminah. Gara-gara cuma demen doang hari kelahiran Rasulullah, Abu Lahab tidak disiksa di alam kubur setiap malam Senin. Ya, itu Abu Lahab yang jelas-jelas masuk ke dalam api neraka Allah. Dan kita umat Rasulullah cinta sama Rasul, maulid kita ngikut, ya, asrokol kita berdiri, di mana peringatan majlis taklim maulid kita hadir, ajaran baginda Rasul kita ikutin, ya kan? Tidak akan mungkin nanti kita masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala asalkan kita cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab. Gimana kita? Yang jelas-jelas masuk ke dalam api nerakanya Allah gara-gara cuma demen seneng hari lahirnya baginda Rasulullah, dia tidak disiksa di alam kubur setiap malam Senin. Ya, hebatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati pada malam hari ini. Saya kasih tahu sama ibu, sama bapak ini saya kasih tahu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama Nabi Yusuf ganteng mana? Atau manusia yang paling ganteng di dunia itu siapa? Nabi Allah Yusuf alaihi. Manusia paling ganteng adalah Nabi Yusuf alaihi. Baginda Rasulullah juga manusia yang paling ganteng di dunia. Cuman bedanya kegantengan Rasulullah dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu berbeda. Kenapa bisa? Kalau orang lihat Nabi Yusuf alaihissalam, para ibu, para wanita, kalau melihat orang ganteng, ya, orang ganteng, tinggi, putih, cakep, kira-kira ngiler kagak? Ngiler gak? Udah pasti itu. Sampai sekarang lagi membuat handphone, ya lihat apa? Kegantengan seseorang. Normal, itu normal. Kalau seorang wanita demen sama pria ganteng, pria cakep, tinggi, gede, putih, dia suka, normal. Seorang bapak atau laki lihat perempuan cantik juga demen, luar biasa, normalnya. Nabi Allah Yusuf gantengnya luar biasa. Nabi Muhammad juga gantengnya luar biasa. Cuman ketika Nabi Yusuf alaihissalam kegantengannya dan ketampanannya, setiap wanita yang melihat timbul syahwat di dalam dirinya. Sekali lagi, setiap melihat dan memandang Nabi Yusuf alaihissalam, setiap wanita akan timbul syahwat untuk mencintai. Tapi begitu melihat ketampanan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Rasulullah, mau yang laki kah, mau yang perempuan kah, tidak pernah timbul syahwat, tapi tunduk dan patuh ingin menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya gantengnya Nabi Yusuf dan bedanya gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat Nabi Yusuf ganteng, perempuan timbul syahwatnya. Mana buktinya? Nih saya kasih tahu bukti dalam Al-Qur'anul Karim. Kenal Zulaikha? Zulaikha, nah, istri dari Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Siti Zulaikha atau Zulaikha itu cantiknya luar biasa karena dia anak raja. Begitu ngelihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, terpesona, ngiler dia rupanya ngelihat Nabi Yusuf alaihissalam yang gantengnya nggak karuan. Ngomong dia nih selebar jagat, tuh kata orang Betawi. Kalau kata orang Lenteng, Zulaikha ngomong nyebar gosip, ada pemuda ganteng namanya Yusuf alaihissalam. Dari mulut ke mulut ke mulut ke mulut sampai
Ya kan? Kata yang satu lebay. Ya. Kata perempuan satu lebay Zulaikha. Kayak apa sih gantengnya Yusuf? Ya kan? Ini gosip nyebar ke sekampung Lenteng Agung. Se-RW 3 nyebar. Kenapa? Ada seorang penjaga tulen ganteng yang luar biasa, namanya Yusuf alaihissalam. Jebar ke sana. Perempuan yang lain bilang, lebay banget sih Zulaikha. Kayak apa sih gantengnya Yusuf? Gue pengen tahu. Ya kan? Akhirnya apa? Diundang tuh perempuan-perempuan Mesir ke istana. Begitu diundang tuh perempuan Mesir ke istana, dikasih buah, dikasih pisau. Zulaikha ngomong sama Yusuf, "Hei Yusuf, ntar kalau sudah kumpul semua lu jalan tuh." Ya kan? Begitu jalan, didandani di Yusuf alaihissalam pakai gamis warna hijau. Ya kan? Pakai gamisnya warna hijau. Orangnya putih luar biasa, gantengnya luar biasa. Ini muka putih, mukanya putih kemerah-merahan. Kalau keringatnya turun luar biasa kelihatannya. Kalau keringat saya bau asem. Ya. Gantengnya, mukanya putih, tinggi, pakai jubah warnanya hijau. Jalan Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu jalan, itu perempuan yang dikasih buah sama pisau, dia kagak kerasa. Itu buah bukan dia potong pakai pisau, tapi tangannya yang dia potong dengan pisaunya. Kenapa? Saking melihat terpesonanya kegantengan Nabi Allah Yusuf alaihi. Baru Nabi Yusuf di dunia, salah satu penduduk surga yang jatuh ke dunia, yang dilihat oleh masyarakat biasa, begitu ngelihat itu pisau motong jarinya sendiri. Apa kata Allah? Falamma ra'ainahu akabarnahu wa qadana aydiyahum falamma ahassa lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Jadi perempuan-perempuan ngomong nih dalam Al-Quran diceritain. Tak kala Nabi Yusuf keluar, lalu tuh perempuan-perempuan pada ngeliat. Begitu ngeliat itu pisau, dia potong sendiri ke tangannya. Wa qatana aydiyahum. Falamma hasanillahi ma hadza basharan. Dia ngomong, ini manusia bukan sih. Ini mah bukan manusia, tapi ini malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa? Gantengnya luar biasa. Itu baru Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana kanjeng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kayak apa kanjeng? Kayak saya. Gak ada apa-apanya saya. Saya sama orang tua saya Haji Bidin masih kalah ganteng. Saya kalau dulu masih mondok di Jawa, di Kaliungu, ini saya cerita beneran nih. Saya mondok di Kaliungu, ya kan, kuliah di IN Wali Songo Semarang. Itu bapak saya kalau sebulan sekali kadang datang ke rumah ke sana Wali Songo, ya kan, ngomong gitu. Mau nanya kosannya Bang Piki mana ya? Dikasih terus sebelah sono Pak. Begitu nyampe juga kos-kosan, ya kan, ada teman wanita saya, bukan pacar, teman wanita waktu saya kuliah, atau tetangga di situ ngomong begini, Mas, kenapa itu bapaknya bukan? Iya, itu bapak saya. Bapak saya itu. Loh kok beda? Beda di mana? Saya bilang, gantengan bapaknya sama anaknya kurang ajar tuh orang. Nyampe sekarang itu orang ngomong, Cipiki mah kalah ganteng sama babanya, gantengan babanya gede tinggi putih, Cipiki mah pendek hitam, kurang aja. Menurut saya jelek. Kurang apa saya coba? Kurang tinggi, kurang putih, kurang ganteng. Bapak saya ganteng, putih, tinggi luar biasa. Kenapa saya bisa pendek? Kenapa saya bisa hitam? Dan kenapa saya bisa jelek?
itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang patut saya syukuri. Yang penting saya hidup. Bener ya? Iya. Nabi Yusuf ganteng, Nabi Muhammad ganteng yang luar biasa. Cuman kegantengan baginda Rasul, setiap orang melihat tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi begitu melihat kegantengan Nabi SAW, timbul syahwat dalam diri seorang wanita. Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Kenal nggak? Abu Jahal kenal nggak? Abu Jahal. Abu Sofyan nggak? Abu Sofyan. Abu Sofyan kalau jalan ketemu sama Rasulullah, dia tutup tuh matanya pakai sorban, dia tutupin. Iya kan? Dia tutup matanya pakai sorban. Penduduk Makkah Quraisy ngomong, "Hei Sofyan, hei Abu Jahal, ngapa lu kalau melihat Muhammad lu tutup mata lu?" Gitu ya. Setiap lihat Nabi Muhammad, kenapa lu tutup mata lu? Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Kata Abu Jahal, Abu Sofyan, gua tutup ini mata, ini kata Betawi ini, gua tutup mata gua takut kalau setiap melihat muka Rasulullah, melihat muka Muhammad, gua tertarik untuk ikut ajaran Rasulullah Muhammad SAW, yang akhirnya Abu Jahal, Abu Sofyan meluk agama Islam. Cuman Abu Lahab yang agama Islam. Bangkainya Abu Lahab begitu meninggal dunia 3 hari dari bangkai. Pemuka Quraisy yang orang segenit, hartanya berlimpah, gantengnya luar biasa Abu Lahab, begitu mati hidup luar biasa 3 hari 3 malam kagak dikuburin, jadi bangkai belatung atau Abu Lahab. Quran ngomong dalam surat An-Nahl, terbukti Abu Lahab meninggal 3 hari tidak dikuburin, bangkainya luar biasa banget. Orang Quraisy Mekah Ini nguburin Abu Lahab nih, ini kayu bambu, orang Betawi ke bambu sodok-sodok, masukin ke peti. Begitu masuk ke peti, ditutup petinya, dibuka lubang, digeletakkan petinya, jenazahnya Abu Lahab didorong masuk ke lubang, jaraknya 4 meter 5 meter ya, jaraknya 4 meter 5 meter, dan nguburinya itu pakai batu dilemparin. Wah, penuh bumi. Bukan dekat pakai sumuk, bukan. Jarak jauh dilemparin kerikil, dilemparin penuh tuh lubang. Siapa? Abu Lahab. Laknatullah, masuk ke dalam neraka Allah. Tapi setiap malam Senin dia tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena demen. Setiap malam Senin dia demen lahirnya keponakannya yang bernama Muhammad atau Ahmad. Yang kedua, saya kasih tahu nih, Nabi Adam, kawan Nabi Adam. Nabi Adam iri sama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam 4 hal. Catat. Nih saya kasih tahu. Ini jarang-jarang nih saya kasih tahu nih. Nabi Adam alaihissalam itu iri sama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang pertama, Nabi Adam melakukan satu perbuatan dosa, makan buah khuldi. Dia ada di surga, dilempar ke dunia, dipisahkan dengan istrinya Hawa selama 450 tahun gara-gara melakukan satu perbuatan dosa. Dipisahkan dengan istrinya 450 tahun. Kita nih, kita umat Rasul, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiap hari lakuin perbuatan dosa. Udah ngelakuin dosa lagi, bahkan perbuatan dosa lagi, tidak diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melakukan perbuatan dosa setiap saat, setiap waktu, tidak pernah dipisahkan kita dengan keluarga kita, dengan orang tua kita, dan dengan istri kita, tidak dipisahkan. Satu. Yang kedua, Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan satu perbuatan dosa. Ketika melakukan perbuatan dosa, dia berpakaian, lalu dibuang oleh Allah ke dunia, telanjang, kagak pakai baju. Ya, telanjang kagak pakai baju. Nabi Adam dilempar ke India. Nabi Adam dilempar ke India. Siti Hawa dilempar ke Jeddah. Jauh kagak?
Jeddah sama India, jauhnya luar biasa. Satu perbuatan dosa yang dilakukan Nabiullah Adam alaihissalam, Nabiullah Adam dilemparkan ke dunia. Tapi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap saat melakukan perbuatan dosa. Setiap saat melakukan perbuatan dosa umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu melakukan perbuatan dosa, umat Rasulullah bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan dosa di dunia, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Adam melakukan perbuatan dosa di surga, dibuang. Makanya Adam iri sama kita. Adam iri sama kita. Kata Rasul begini, kata Rasulullah, tuba liman ro'ani wa amanati, summa tuba, summa tuba, summa tuba liman lam yaroni wa Kalau saya, rumah saya di Gang Jakarta Atas, ya, tahu ya, rumah saya di Gang Jakarta Atas. Kalau setiap subuh itu Masjid Al-Kubro, setiap subuh Masjid Al-Kubro itu selalu baca tuh hadis, tuba, pernah dengar nggak? Liman ro'ani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Kata Rasul gini, beruntung orang yang hidup sejaman denganku, dia lihat diriku, dia salaman denganku, dia beriman kepadaku, beruntung dia, kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu summa tuba, summa tuba, summa tuba, 3 kali disebut, beruntung, beruntung dan beruntung orang yang tidak pernah melihat diriku, nggak pernah bertemu denganku, kata Rasulullah, tapi dia beriman kepadaku dan mengakui kerasulanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sayang sama Rasul, maka dia akan sebut-sebut nama Rasulullah. Ibu sayang sama suami ibu sebut-sebut itu nama suaminya. Perjaka, darah, demen sama pacarnya, dia sebut-sebut mulu namanya. Benar? Sekarang zamannya punya handphone. Anak muda pacaran, anak muda nih pacaran, saya kasih tahu. Atau Wahono, Bang Wahono kan kenal ya? Bang Wahono yang ganteng masih muda pacaran sama bisnisnya dulu. Begitu pacaran, Bang Wahono setiap saat biasanya WA. Dulu ada WA ke Bang Wahono? Gak ada kali ya, zaman Wahono mah ya. Karena zaman Wahono kan dulu zaman dulu. Ya kan kita kan zaman sekarang anak muda ya. Nah kalau zaman sekarang kan tahu ada WA, ya kan? Kalau anak muda sekarang pacaran pakai WA, 1 hari WA-nya gak dibalas, pala keliangan bang. Bener ya? Punya pacar, Japi, apa kabar nih? Apa kabar bang? Kagak dijawab, puyeng tuh pala. Iya kan? Terus Japi lagi kagak dijawab lagi. Terus kagak dijawab, makin pusing tuh pacaran. Iya kan? Kenapa? Sayang dan cinta dia. Begitu udah nikah, suaminya di WA, di japri sama bininya, boro-boro diangkat tuh japrian, bener. Tapi masih pacaran, kalau nggak ada di japri, kagak di WA, puyengnya luar biasa. Begitu sudah nikah, di japri sama bininya kagak diangkat-angkat, di telepon kagak diangkat. Tanya ke Wahono, bener. Saya nih gak ada Bang Gofur, iya kan? Atau tanya tuh Pak RT Sartono tuh, ya Pak RT Sartono itu dulu kalau pacaran itu kapan dia balik. Tapi sekarang begitu lagi nongkrong di Jambi sama bininya, kalau mungkin buru-buru diangkat.
matiin lagi. Kenapa bisa? Kalau orang masih pacaran, yang dia bayang-bayangin terus wajahnya yang luar biasa cantik dan gantengnya. Begitu sudah aku nikah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kagak bakal ditengok tuh bini mau cakep kayak enggak, bodoh amat. Bener gak? Bener itu. Saya kasih tahu nih, orang kalau masih pacaran nih, misalkan cowoknya di Lenteng Agung, calon pacarnya ada di Bojonggede atau di Cilebut. Kira-kira Bojonggede, Lenteng Agung jauh kagak? Jauh, beneran. Tapi mereka yang pacaran, yang lagi kasmaran, Lenteng Agung Bojonggede dekat luar biasa. Dekat itu. Bini saya orang Bojong. Bener, bini saya orang Bojong. Iya kan? Itu dulu seminggu 4 kali saya ke Bojong. Ngapain? Nemuin sang kekasih. Iya kan? Begitu sudah aku nikah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, Bojonggede kayak kebalik, jauh. Ini realita hidup nih. Iya kan? Nikah sebulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, rumah mertua di biji mata, jauh. Masih pacaran, Lenteng Agung Bojonggede, dekat luar biasa. Bener. Iya. Masih pacaran. Neng bakso neng. Iya kan? Tawarin bakso, makan tuh bakso. Setengah jam lewat tuh bakso main tek. Tuh pacar ngomong lagi, neng somai neng. Iya kan? Udah kenyang bang. Iya kan? Lewat lagi tuh tukang es doger. Tek. Es neng. Semua ditawar-tawarin. Yang lewat tuh tukang dagang semua ditawarin. Bahkan tukang bangunan lewat ditawarin. Tukang bangunan nih. Iya kan? Masih pacaran. Begitu sudah rumah tangga, coba ibu minta sama lakinya. Bang, minta beliin bakso. Habis minta bakso, minta somai. Bisa minta es doger. Coba apakan suaminya? Makanan yang lu pikirin. Bener gak? Oh tuh manusia. Harusnya semakin tua semakin dia cinta kepada istrinya, semakin tua semakin dia mencintai rumah tangganya. Mawaddah warohmah akan muncul ketika manusia sudah timbul kedewasaan, terus semakin dewasa. Masih muda jalannya satu babakan, dia kan jalan naik motor, satu babakan. Udah tua jalannya ke Taman Eperta, ngapain? Kami sembako. Bang, anterin bang kemana? Taman Epetra. Ngapain? Ada dah. Anak tetangganya denger ya enggak? Malu. Ngapain? Ada dah. Ya kan? Udah naik ojek online aja dah. Ya kan? Enggak, abang aja yang anterin. Ngapain sih? Ngambil sembako. Ya kan? Kata bapaknya mana kata abangnya? Ayo udah kalau sembako aku juga mau. Ngapain? Ngirit buat rumah tangganya. Iya masih pacaran. Dialah yang paling cantik, dialah yang paling ganteng. Rumah tangga akan muncul kecenderungan. Tapi cintamu kepada Rasulullah, sayangmu kepada baginda Rasul, jangan pernah kau kurangi. Semakin kau cinta sama Rasulullah, semakin kau sayang sama Rasulullah, maka Rasul akan semakin dekat dan cinta kepada dirimu. Kalau Rasul sudah bersama kita, sudah cinta kepada kita, maka nanti di yaumil akhir kau akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, kalau Zulaikha cantik, Yusuf ganteng, Nabi Muhammad ganteng. Kalau ibu-ibu lahir hamil 4 bulan, ya hamil 4 bulan nih, terus diperingatin acara 4 bulanan, benar ya? Ada yang 7 bulanan, ada yang 4 bulan ibu hamil diperingatin, ada yang 7 bulan ibu hamil diperingatin. Saya pernah ditanya, Ustadz itu nggak salah ya kalau orang bukan 4 bulanan, kenapa dia bikin 7 bulan ya? Padahal lihat yang aku kan 4 bulan bukan 7 bulan, kenapa dia bikin 7 bulan? Salah nggak sih? Salah nggak? Saya
bilang kaya sana. Kenapa bisa? Kalau orang lenteng pakai 4 bulan, maka dia ngikut penciptaan manusia dalam 4 tahap. Dari alam kok nutfah jadi butuh. Ya. Dari sampai situ sampai 120 hari, jatuhnya 4 bulan. Masuk 4 bulan, Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke rahim seorang ibu. Makanya selamatan 4 bulan. Nah, yang selamatan 7 bulan, ini saya kasih tahu nih. Yang selamatan 7 bulan, patokannya medis. Ibu hamil usia 6 bulan itu muda. Benar? Benar ya? Masuk 7 bulan sudah tua kehamilannya. Masuk 8 bulan muda lagi tuh rahimnya. 9 bulan tua lagi. Makanya ketika posisi 7 bulanan, di saat itulah kalau dia lahir tidak prematur, maka sudah tua kelahiran. Hidup itu cabang bayinya, makanya dibuat 7 bulan. Benar? Ya, ini saya kasih tahu nih. Cuman kan umat sekitar Lenteng Agung, kalau 4 bulan, 7 bulan dia baca surah Yusuf atau surah Maryam. Saya mau tanya sama ibu, sama bapak, saya mau tanya nih, maksudnya apa 4 bulanan atau 7 bulanan itu dibaca surah Yusuf sama surah Maryam? Apa tujuannya? Saya mau tanya. Hah? Saya mau tanya biar apa? Biar ganteng sama cantik. Logika kita main dong. Kalau babanya jelek, emaknya jelek. Babanya jelek, pendek, hitam, pesek, ya, cemong. Ya, emaknya jelek, gemuk, hitam. Kira-kira itu lahir ganteng apa cantik? Saya yakin lahir cemong. Kenapa? Keturunannya cemong semua. Gak akan mungkin lahir cantik, kagak mungkin lahir ganteng. Yang lahir pakai cemong dan burung. Betul kan? Kenapa tujuannya baca surah Yusuf? Kenapa baca surah Maryam? Biar begitu lahir itu cabang bayi yang lahir, kalau dia laki, kalau dia perempuan, akhlaknya kayak baginda Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau dia perempuan lahir, akhlaknya kayak Siti Maryam. Itu paham? Paham? Ya harus paham. Nah, kita ngukur diri. Nah, kalau kita yang jelek, hitam, pendek, cemong, ya kan, mau lahir anak kayak artis, ya mudah-mudahan ya Allah ya Rob, bayi saya lahir kayak bule, ya ngaca gitu. Ya, boleh baca surah Maryam, boleh baca surah Yusuf dengan satu niatan. Kalau dia lahir laki, lahir perempuan, akhlaknya kayak Nabi Yusuf alaihissalam dan akhlaknya kayak Siti Maryam. Itu yang kita cari. Ya kan, bukan gantengnya, bukan cantiknya. Iya kan, bonus, bener kata ibu, bonus cantik dan ganteng itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman salahnya umat Rasulullah, ini saya kasih tahu juga. Kalau ibadah itu ngarepin bonus, bener gak? Ya toh? Ibu kalau mau belanja ke mall pasti nyari diskon. Kalau nggak ada diskon kagak mau belanja, mahal. Jangankan ke mall yang ada diskonnya, ini warung, warung yang jauhan loh. Iya kan? Oh, yang ujung ono dekat kelurahan, di sini ada warung. Harga kopi kapal api misalkan 700. Ya, di sini jual 7,5, di sono jual 700. Kira-kira emak-emak mau kemari mau ke sono? Pasti yang dicari 700 walaupun jalan kaki ke sono. Karena apa? Diskon yang dia cari, bonus yang dia cari. Bonus. Mama kalau nawar, wah, habis itu. Sampai kagak untung-untungan dihajar ya terus. Ya, jangan ya. Saya kasih tahu nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada orang lagi dagang nih,
mikul, terus dia bawa payak, dia harganya 15.000, jangan pakai ditawar, beli aja. Jangan ditawar 2.000, 9.000, 5.000, berapa? Kesiangan, beli 15.000, beli. Gak bakal kita jatuh miskin gara-gara kita beli payak 15.000. Itu sedekah. Ya kan, kita kan kagak, kita cari bonus, ibadah cari bonus, tahajud cari bonus, duha cari bonus. Iya kan? Ustaz, saya sekarang udah sholat. Saya udah puasa, saya sudah tahajud Ustaz. Terus saya sudah duha, saya sudah baca Quran, saya ikut zikir kemana-mana ya. Terus kenapa? Kok sekarang saya masih miskin juga? Ada nggak yang begitu? Ada kan? Saya udah sholat Ustaz, rajin 5 waktu gak pernah saya tinggal. Sholat sunnah gak pernah saya tinggal. Zikir saya lakuin Ustaz, kemana-mana saya ikut. Talim kemana-mana saya ikut. Duha saya kerjain, tahajud saya kerjain Ustaz. Tapi masih miskin aja saya. Saya tanya, emang ente sholat nyebabin jadi kaya? Sholat itu kewajiban. Tidak ada orang gara-gara sholat dia jadi kaya. Sholat kewajiban. Tahan lihat modusnya, tapi lihat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah dekat sama Allah, dekat sama Rasulullah, cinta kepada Allah, maka apapun yang kita minta pasti Allah akan kabulkan setiap permintaan dan doa kita. Bapak, Ibu, jamaah yang saya cintai, Bang Mohono, Ustaz Amin udah datang belum? Udah datang ya? Enggak, tadi request dari Ustaz Ibrahim Pak Rohadi, kalau Ustaz Amin belum datang jangan berhenti dulu, gitu kan? Bapak Ibu nanti ditulisik sama Ustaz Amin. Sekali lagi pesan saya buat Ibu, pesan saya buat Bapak, cintai Rasulullah, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan pernah kita tinggalkan kewajiban kita, yaitu sholat. Jangan tinggalkan sholat, dan jangan pernah kita tinggalkan sholat. Jadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadikan Rasulullah suri tauladan yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau sudah kita contoh kehidupan Rasulullah Muhammad SAW, maka hidup kita akan tenang, hidup kita akan bahagia, mencapai hidup berkah dunia, bahagia di akhirat kelak nanti. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Amin. Dan begitu meninggal dunia mendapatkan nikmat kubur, begitu dibangkitkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Fikri yang telah memberikan ilmu yang kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita yang santunan di sini. Amin. Yang santunan duduk sini.